Shalom warga kerajaan. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa, amin. Saya juga ingin menyapa untuk teman-teman semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang sedang beribadah online. Selamat beribadah online dan kita sama-sama memuji menyembah Tuhan sebab kita percaya Tuhan hadir. Amin. Baiklah, mari kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami membawa hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Dan kami percaya Yesus, kami boleh punya pengalaman pribadi dengan Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
Kami hanya mau membawa yang terbaik bagimu, Raja. Sebagai cinta kami kepadamu, Tuhan, cinta kami kepadamu, Yesus. Hidabashe, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik yang harus
bangsa kita Indonesia. Karatona masyakaralabata sererebe. Haleluya Tuhan, terima kasih. Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau mencintai bangsa ini Indonesia Tuhan. Kami berdoa, kami berdiri bagi bangsa ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kedamaian sejahtera penuh atas bangsa ini Tuhan anugerahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para pemimpin kami Tuhan, Bapak Jokowi dan segenap jajaran pemerintahan yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, biar kiranya apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka keluarkan, semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan yang berada di jajaran pemerintahan Tuhan. Biar mereka boleh berkata-kata tentang kebenaran Tuhan dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bangsa Indonesia pulih kesehatannya, pulih perekonomiannya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami boleh mendengar ada nyanyian-nyanyian baru atas bangsa ini. Mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Mereka boleh berkata, Yesus baik. Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Sebab kami boleh mendengar nyanyian-nyanyian di kesunyian Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kota Jakarta ya Yesus. Kami serahkan kota Jakarta ke dalam tangan-Mu, terutama untuk Pantai Indah Kapuk dan sekitarnya. Kami tidak kebetulan ada di kota ini. Kami tidak kebetulan berada di daerah ini, sebab Tuhan memakai kami. Sebab itu Tuhan, kami butuh Engkau. Mampukan kami untuk kami boleh menjadi contoh atas keliling kami. Nama Yesus dimuliakan, nama Yesus ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi Rock Ministry dimanapun berada. Kami berdoa bagi Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak senior kami Tuhan, yaitu Bapak Timotius Arifin beserta Ibu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga untuk pemimpin kami, Bapak Roni Daud Simeon dan juga Bapak Hartono beserta Ibu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat, Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Karuniakan kesehatan atas mereka. Dalam nama Yesus, tanda-tanda heran mengikuti kemanapun mereka pergi. Ada buah-buah yang tetap dihasilkan dari kehidupannya. Nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Bahkan kami juga berdoa untuk seluruh gembala di Jabodetabek. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka sedang gumulkan, Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat dalam menolong mereka. Engkau juga memberkati jemaat yang digembalkan oleh gembala-gembala-Mu ini Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus, jemaat Tuhan boleh memperoleh kehidupan yang terus semakin hari semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu, Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolongnya. Terima kasih Yesus untuk penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami mau serahkan roh, tubuh, dan jiwa kami. Amin. Haleluya. Siapa percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang hebat. Amin. Yes, He is greater. Amin. Melukis cakrawala
Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan, saya mau menyampaikan another love story dari kehidupan King David. Kita tahu King David gambaran yang kurang sempurna ya, tentang Kristus. Kita melihat ada seorang wanita yang menjadi istri yang sebetulnya ketiga, bukan kedua. Yang pertama Michal yang saya sampaikan minggu lalu. Lalu Ahinoam, dan yang ketiga ini adalah Abigail. Abigail ini janda daripada dulu istri pada Nabal. Dan Alkitab mengatakan bagaimana Nabal itu kasar dan bebal, ya. Tetapi istrinya ini bijak dan cantik, saudaraku. Wanita bijak membangun rumahnya. Tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri atau dengan perkataannya sendiri. Dan kita melihat bagaimana David hampir-hampir tidak bisa jadi raja kalau tidak ada Abigail. Wanita itu sebagai penolong ya, bukan penodong, istri maksudnya ya. Dan kita lihat bagaimana David berkata, cabut pedangmu. Dia bersama 400 warrior mendatangi rumah Nabal ya. Orang Karmel itu untuk membunuh semua pria yang ada di sana. Pada waktu dikuasai oleh amarah, jangan ngambil keputusan, saudaraku. Juga terlalu emosi, juga percuma. Segala sesuatu harus didoakan, dipikirkan baik-baik. Dan ketika dia dalam keadaan lapar dan marah dan tersinggung dan dihina oleh Nabal, maka ada seorang wanita cantik, yaitu berlutut di tengah jalan. Kita melihat berita bagaimana tentara-tentara Rusia dihadang oleh kakek nenek di Ukraine. Ya, kita pernah melihat juga ada yang dihadang dengan oleh manusia, tank-tank dan sebagainya. Dan ini 401 warrior yang sedang marah, kelaparan, saudara, seperti beruang kehilangan anak. Tapi dengan kata-kata Abigail, hati yang panas kepada David diredam. Dan David tidak jadi membunuh, yaitu melakukan pembunuhan kepada Nabal dan seisi rumahnya. Kalau dia melakukan itu, dia tidak fit to be a king. Sebab seorang raja tugasnya itu melindungi warganya dan bukan menyakiti, bukan sewenang-wenang. Yesus berkata, penguasa, raja-raja, yaitu di dunia ini, mereka dengan tangan besi, tapi tidak demikian dari antara kamu. Barang siapa yang mau jadi terbesar harus jadi hamba dari semuanya. Dan kita lihat Abigail ini bukan cuma bijak, bukan cuma cantik. Kita melihat dalam 2 Samuel pasal 3, dia punya seorang putra yang diberi nama Kileab. Apa artinya Kileab itu, saudaraku? Kileab itu artinya like his father, seperti bapaknya. Saya pernah mendengar cerita-cerita yang istri-istri tidak mau punya anak dari suaminya karena takut anaknya nanti kayak bapaknya. Like father, like son. Tetapi rupanya ada kekaguman yang luar biasa. Ini gambaran perjanjian lama, perjanjian baru, saudaraku. Ada suatu cerita, saya tidak tahu terjadi di mana, tapi a good illustration. Ada seseorang yang menikah dengan seorang Yahudi yang ortodoks begitu. Dan orang ini sangat-sangat, yaitu saudaraku, legalistik. Setiap kali pulang dia periksa, yaitu apa debunya masih ada di mejanya dan sebagainya. Gelas diperiksa. Dan dia perlakukan istrinya sebagai pembantu rumah tangga. Dan dia lakukan itu karena ya perintah. Kalau orang suka marah itu umurnya gak panjang. Akhirnya dia meninggal. Dan wanita ini menikah dengan sebetulnya kekasihnya. Ya, itu pada waktu dia kuliah begitu. Dan orang ini betul-betul penuh dengan kasih. Dan apa yang terjadi? Ketika itu satu hari dia sedang melakukan dengan sukacita pekerjaan rumah. Dia melihat daftar dari suami pertama. Dan dia menangis. Dia bilang, karena apa? Sekarang dia melakukan bukan karena tekanan, bukan karena diperintah, tetapi karena kasih. Saya percaya itulah yang harus ada pada setiap dari kita. Tidak pria, tidak wanita. Kita ini tunangan Tuhan Yesus. Ada orang tanya, Pak, tidak berat korban? Tidak. I love the King. Ya, saya mengasihi sang raja. Dan apa saja yang saya lakukan buat dia. Untuk menyenangkan hatinya, saya mau lakukan. Biar terjadi pada Anda.
love the King. God bless you. Amen. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu.
bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, sungguh ku cinta. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau. Haleluya. Betapa ku mencintaimu Tuhan. Thank you, Jesus. Jiwa kami selalu merindukan Engkau Tuhan. Engkau yang terbaik dari segala sesuatu. Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. How I love you Lord. Kenalilah hati kami, selidikilah segala sesuatu. Dan temukanlah betapa kami mengasihi. Cinta yang kami miliki ini gak pernah boleh padam Tuhan. This is an undying love yang kami persembahkan untukmu selama-lamanya. Maka berbicaralah lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya pagi hari ini. Setiap telinga kami mendengar, hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kau harus semakin besar, hamba-Mu tidak perlu kelihatan. Sebab seluruh kemuliaan hanya boleh dipersembahkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang siap untuk menerima dan melakukan firman, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Shalom. Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa. Hari ini kita masih ada dalam tema Loving the King. Terima kasih buat hambanya Bapak Hartono yang hari ini boleh mengundang Ibu Virgi ke sini. Hampir nggak jadi ya hambanya. Tapi saya percaya saya boleh ada di sini semua karena kasih karunia Tuhan. Mohon maaf Pak Frans, suami saya yang terkasih nggak bisa hadir karena kan di sana juga kita ada ibadah jam 10. Perkenalkan, nama saya Pendeta Virgi Hutauruk, melayani sebagai gembala GBI Rock yang ada di Depok. Hari ini, tahun ini 20 tahun sudah melayani Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Loving the King, kita ada di akhir dari bulan Loving the King. Saudara terkasih, kerinduan kami, kerinduan saya juga pasti Pak Hartono, gembala di tempat ini. Dalam bulan ini kamu sudah bisa sanggup mencintai Tuhan dengan tepat, dengan pantas, dan dengan luar biasa. Amin. Tema besar Loving the King di bulan ini dari Efesus 6 ayat 24. Kita buka bersama, kita baca bersama Efesus 6 ayat 24. Loving the King. Efesus 6 ayat 24. 3, 2, 1. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Tahun ini adalah the year of multiply grace, tahun kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Dan dikatakan dalam Efesus 6, Efesus terkenal dengan kitab kasih karunia. Selalu bicara tentang kasih karunia. Efesus 6 ayat 24, di akhir daripada Efesus dikatakan kasih karunia menyertai semua orang. Kasih karunia Tuhan yang melimpah menyertai semua orang. Tetapi siapa? Menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus dengan kasih yang tidak bisa binasa. Saudara yang terkasih, kasih karunia dari hari ke hari menyertai semua orang. Tapi hanya orang-orang yang mencintai Tuhan kita dengan kasih yang tidak pernah bisa binasa. Artinya ini kasih yang luar biasa. Undying love, kasih yang gak pernah bisa mati. Kasih yang terus menyala-nyala. Berapa banyak saudara yang mengasihi Tuhan? Bilang kanan kirimu, kasihnya bukan kasih kaleng-kaleng. Haleluya. Kasihnya adalah undying love. Yang gak pernah bisa mati, tidak pernah bisa tertindas oleh keadaan apapun. Kasih yang tidak pernah bisa mati. Saudara yang terkasih, mencintai Sang Raja atau mencintai Tuhan bukanlah satu perintah yang baru diperkatakan dalam perjanjian baru. Sejak dari perjanjian lama, Tuhan sudah minta kepada umatnya ketika dia berjumpa dengan umatnya Israel sebagai umat yang dipilihnya. Kasihilah Tuhan.
dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita buka dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ini dikenal kalau di Israel sebagai Shema Israel. Tema hari ini Loving the King. Mencintai dengan cinta yang tidak binasa. Amin. Undying love. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 kita akan baca bersama. Saya akan baca ayat 4, ayat 9 kita baca bersama. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Saudara, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu sama-sama. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini kalau di Israel adalah Shema Israel, saudara. Ajakan beribadah, ajakan berdoa yang setiap hari, pagi, siang, sore, malam dinaikkan kepada Tuhan. Dengarlah hai Israel, dengarlah hai umat Tuhan, Tuhan itu adalah Allah satu-satunya. Tuhan itu Esa, artinya tidak boleh ada Allah lain selain Dia. Cuma Dia satu-satunya dari dulu, sekarang dan selama-lamanya cuma ada Dia. Segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia dan untuk kemuliaan Dia, semuanya hanya untuk Dia. Shema Israel adalah ajakan berdoa. Firman Tuhan yang digema-gemakan. Makanya tadi dikatakan harus engkau perkatakan kepada anak-anakmu. Harus engkau ingat itu. Engkau taruh di dahimu, di tanganmu, di pintu gerbang rumahmu. Harus dan harus. Apa yang harus hari ini kita ingat? Yang paling penting. Sehingga perikop Ulangan 6 adalah kasih kepada Allah adalah perintah utama. To love the King with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Amin. Ini harus kau dengung-dengungkan setiap saat, setiap hari, sampai selama-lamanya kepada generasi selanjutnya, bahwa kau harus mencintai Tuhan Allahmu. Tetapi hari ini kau gak bisa mencintai Tuhan jika engkau tidak mengerti. Ayat 5 dikatakan, haruslah kau mencintai Tuhan. Ayat 4-nya apa? Karena Dia satu-satunya. Amin. Bilang kanan kirimu, kau mengasihi Dia karena cuma Dia satu-satunya. Ngerti gak saudara? Saudara mencintai Tuhan bukan karena doa saudara jawab oleh Tuhan. Bukan karena kita menerima apa yang kita mau. Bukan karena sakit kita disembuhkan Tuhan. Satu-satunya alasan mencintai Tuhan karena memang cuma Dia satu-satunya dan tidak pernah ada yang lain. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Saudara, sampai kamu gak mengerti ini, kamu akan gagal mencintai Tuhan. Seakan-akan nanti kamu akan memiliki hubungan sama Tuhan itu, kalau Tuhan beri baru saya mencintai Tuhan. Ada banyak orang bisa mencintai pasangannya. Oh, kalau kamu baik, saya akan lebih baik. Kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat. Tapi tidak, hari ini dalam mencintai the King, kita mencintai Dia karena memang cuma Dia yang layak dicintai. Karena cuma Dia satu-satunya. Engkau dan aku ada hari ini cuma karena Tuhan dan oleh kemuliaan Tuhan. Loving the King, Shema Israel adalah yang didengung-dengungkan sudah sejak dahulu kala ketika Tuhan berjumpa dengan umatnya Israel. Kita akan tampilkan video singkat untuk menunjukkan bagaimana Shema Israel ini di Israel adalah panggilan beribadah. Silakan.
Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saudara, di Israel aja orang loncat-loncat loh. Apalagi kalau di sini Gereja Bethel Indonesia, haleluya. Memuji Tuhan itu memang luar biasa. Saudara, itu adalah Shema Israel. Kalau ada gambar yang kemarin saya titipkan juga, Shema Israel ini dia. Shema Israel, hear oh Israel, dengar hai Israel. Ini penting sekali. Makanya di Israel ini didengung-dengungkan, ini menjadi perintah yang harus diajarkan. Seketika anak baru lahir, kemudian beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan dia bisa berbicara. Harus ini sudah dibicarakan kepada mereka. Hear oh Israel. Dan saya percaya semua kita juga adalah Israel rohani. Dengarlah hai Israel bahwa Allah itu satu-satunya. Artinya God and God alone. Tidak ada yang lain, cuma ada Dia. Dan kalau kamu menyadari itu dengan kesadaran penuh bahwa cuma Dia satu-satunya yang layak terima segala sesuatu, maka lanjutannya adalah you shall love the Lord. Tense yang digunakan fa, havat, eit, Adonai, Elohe, Bekol, itu adalah kau harus mencintai Tuhan apapun keadaan kamu. Sebenarnya mencintai Tuhan itu bukan pilihan, tetapi keharusan. Tapi buat saya adalah kesukaan yang luar biasa. Saya tidak pernah merasa terpaksa mencintai Tuhan. Berapa banyak yang di sini suka untuk mencintai Tuhan? Amin. Ya iyalah, saya pernah bilang sama suami saya begini, bagaimana aku tidak mencintai Dia? Dia satu-satunya yang aku miliki. Amin. Dia yang selalu ada bersama dengan aku. Dan memang hanya Dia dan cuma Dia. Saudara yang terkasih, setelah Tuhan berkata, dengarlah hai Israel, Allah itu satu-satunya, cuma aku yang ada dahulu, sekarang dan selamanya. Lanjutannya, maka engkau harus mengasihi Dia, entah kamu suka atau tidak, karena cuma Dia satu-satunya. Amin. Udah ngerti sekarang saudara? Hari ini kita mengasihi Tuhan karena memang cuma Dia satu-satunya. Amin. Dan cinta yang kita berikan tadi apa? Efesus 6 ayat 24. Kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa. Bilang lagi kanan kirimu, bukan cinta kaleng-kaleng. Haleluya. Cinta ini harus cinta yang menyala terus. Cinta yang gak pernah mati. Cinta yang luar biasa. Itu sebabnya dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanmu. Saudara, yang pertama, mengasihi Tuhan dikerjakan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Kamu harus, karena cuma Dia satu-satunya. Mencintai Tuhan tuh gak pernah biasa. Harus selalu luar biasa. Saya saja mencintai suami saya tuh gak pernah biasa. Saya pikir Rina juga pasti mencintai Ray gak pernah biasa. Ibu juga mencintai Bapak pasti gak pernah biasa. Amin. Gak ada yang biasa dalam mencintai. Amin. Cinta itu harus luar biasa. Amin. Bilang kanan kirimu, harus luar biasa. Apalagi sama Tuhan. Amin. Orang itu kalau masih mencintai dengan luar biasa, mukanya aja kelihatan, selalu merah, selalu berbunga-bunga, amin. Coba lihat muka kanan kiri kita, muka jatuh cinta, apa muka kematian? Cintanya sudah mati, beta mati rasa nona. Aduh, selama cinta masih menyala-nyala, saya pikir kita akan terus menghadapi hidup yang sangat luar biasa. Kita akan mengalami hidup yang luar biasa. Saudara, kecintaan kepada Tuhan yang luar biasa akan berbanding lurus dengan berbagai hal dalam kehidupan kita. Kehidupan yang hari ini kita bisa jalani dengan hebat dan dengan luar biasa, sekalipun apapun yang menimpa kita, kita tetap bersemangat sama Tuhan. Itu karena kita mencintai Tuhan dengan sangat luar biasa. Kenapa orang bisa kuat? Karena dia mencintai Tuhan dengan sangat luar biasa. Kenapa dia bisa melayani dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan? Karena dia mencintai Tuhan dengan sangat luar biasa. Mengapa dia bisa mengasihi semua orang dengan luar biasa? Karena dia mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Mengasihi Tuhan dengan hebat adalah segala-galanya. Saudara yang terkasih, ketika hubungan kamu baik sama Tuhan, pulih dengan Tuhan, sama yang lain pasti pulih. Percayalah ketika rumah tanggamu mulai dalam masalah, engkau sudah tidak mencintai suami atau istrimu, itu karena kau sudah tidak mencintai Tuhan. Gampang aja, menurut saya cinta Tuhan itu segala-galanya. Itu sebabnya saya mengajarkan anak-anak saya, nak, cintailah Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanmu. Kalau nanti besar engkau mencari pasangan, cari yang memang mencintai Tuhan. Itu segala-galanya. Waktu kamu mengasihi Tuhan, kau akan sanggup mengasihi sesamamu. Amin. Makanya ada orang bilang bisa mengasihi manusia, kata Tuhan gak mungkin. Alkitab bilang mana mungkin dia bisa mengasihi manusia, mengasihi Tuhan aja juga gak bisa. Itu sesuatu, segala sesuatu yang berbanding lurus. Orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya juga pasti akan berkualitas. Karena dia mengasihi Tuhan. Jadi hari ini
Shema Israel, dengarlah hai Israel, Tuhan itu satu-satunya, maka itu kau harus mengasihi dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Cinta yang kuat, cinta yang hebat, cinta yang membuat kita selalu kasmaran. Amin. Boleh saya panggil pemain keyboard kita? Bu Virgi ini kalau nggak nyanyi nggak enak rasanya. Saya itu lihat pohon goyang-goyang bikin lagu. Lihat apa aja bikin lagu saudara. Tapi yang ini bukan lagu yang saya ciptakan. Tapi ini contoh kita jatuh cinta dari F. My heart longs to worship you. My desire longs to seek you, Jesus. You are the King of my heart. You're the most high, my God. Setiap hari yang dia rasakan cuma cinta sama Tuhan. My heart longs to seek you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You are the King of my life. You're the most high, my God. Setiap hari dia jatuh cinta sama Tuhan. I worship. Setiap hari yang dia pikirkan hanya Tuhan. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you and I love to worship you. Sekalipun dia ada dalam jalan-jalan yang berbatu-batu, lembah kelam, sama seperti Daud. Daud bilang, aku mencintai Tuhan. Bahkan dalam lembah kekelaman pun, segala sesuatunya aku tetap mencintai Tuhan. Tidak ada tempat yang terlalu buruk. Tidak ada tempat yang terlalu tidak istimewa. Semuanya istimewa karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan tidak sanggup mengeluarkan Tuhan dari pikirannya. Sekalipun dia lihat istrinya cerewet, gak pernah bisa berubah. Dia tetap bilang, I worship you. Amin. Jesus. Amin, bapak-bapak terkasih. Istri setiap hari, mana duit, mana duit, mana duit, nodong terus. With all of my heart and all of, karena cinta yang aku punya buat Tuhan. Bukan cinta kaleng-kaleng, cinta undying love. Yang gak pernah bisa mati sekalipun keadaannya membuat saya ingin menyerah. Saya tidak pernah menyerah mencintai Tuhan. Amin, sama ibu-ibu juga begitu. Lihat suaminya, udah dibilangin gak pernah berubah. Ibu-ibu nyanyinya gimana? Sekarang cek, sudahkah kau mencintai Tuhan seperti ini? Cinta yang tidak pernah tergilas oleh keadaan apapun. Sekalipun keadaan gak baik, saya tetap mencintai Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang berkata ketika dia harus menyembah patung. Dia bilang apa? Mereka bilang apa? Sekalipun Allah kami tidak menolong kami tidak akan pernah menyembah patung ini. Itu cinta yang luar biasa. Cinta yang gak pernah padam. Sekalipun suaminya gak pernah kasih uang, pelitnya bukan main. Gimana kita menyembah Tuhan, Bu? Ayo. Amen. Sekalipun menantu gak pernah bisa diharapin. Jesus, I worship you. Punya mertua selalu marah-marah setiap hari. Menantu-menantu, yes, tepuk tangan buat Tuhan. With all of my soul, I love you and I love to work. Haleluya. Buat saya orang yang mencintai Tuhan dengan cinta yang gak bisa mati itu orang yang mantap. Orang yang jalannya tuh mantap. Dia gak akan mundur-mundur dari apapun juga karena dia hanya memandang kepada Tuhan. Jadi hari ini benarkah kita sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh? Mencintai Tuhan tuh dengan segenap hati, jiwa. Dengan apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Karena dia terlalu berharga buat kita semua. Apapun itu, saya 20 tahun melayani, 43 tahun hidup di dunia ini. Aku punya anak banyak sekali. 3 laki-laki di rumah, di gereja
Ada banyak sekali. Saya gak pernah lelah. Kenapa gak lelah Pak Hartono? Karena kita mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan itu mantap jalannya. Dari kemarin saya begitu suka dengan lagu, coba dari C. Saya gak tahu saudara tahu gak lagu ini? Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Orang yang cinta sama Tuhan tuh yakin bahwa orang mencintai Tuhan tuh gak pernah dilupakan Tuhan. Maka dia berjalan tuh mantap. Janji yang manis kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Amin. Kalau cintanya cuma tergantung keadaan, nanti ya Bu, kalau suami saya baik baru saya mencintai Tuhan. Kalau saya sembuh dari sakit baru saya mencintai Tuhan. Atau mungkin kalau keadaannya sudah luar biasa, dia malah lupa sama Tuhan. Ulangan 6 berkata, jangan pernah lupakan Allahmu. Sekalipun nanti kalau kamu baca di ayat-ayat 10, 11, sekalipun dia akan membawa engkau ke tempat-tempat yang luar biasa, ke kota-kota yang besar yang tidak kau bangun, ke sumur yang tidak kau gali, engkau harus terus ingat bahwa Tuhan Allahmu lah yang membawamu sampai sejauh ini. Orang yang mengasihi Tuhan dengan tidak bercacat celah adalah yang tetap mencintai Tuhan dengan segenap hati jiwa dalam keadaan apapun. Enggak ada keadaan yang bisa membuat dia berubah. Tapi kadang ada orang yang mudah sekali berubah. Waktu dia mengalami yang baik, dia bilang Tuhan baik. Tapi ketika dikecewakan, dia mulai bilang, kok Tuhan begini ya? Kalau segala sesuatu lagi baik, puji Tuhan, haleluya. Giliran sudah gak baik, mati aja deh aku. Orang-orang yang mencintai Tuhan karena keadaan. Hari ini saya berdoa di Rock Peak ini, semua mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan, dengan cinta yang gak pernah bisa binasa. Saudara, kita buka Yeremia 2 ayat 2. Tuhan menginginkan kita mencintai Dia dengan cinta yang gak pernah bisa binasa. Amin. Kita lihat sebentar. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Yang saudara, yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan, mencintai Tuhan seperti waktu jadi pengantin. Pernah ingat waktu jadi pengantin Bapak Ibu? I love you sayang, I love you more. Sayang, aku yang salah. Enggak, aku yang salah. Kalau sekarang gak salah aja disalah-salahin saudara. Kalau dulu waktu baru jadi pengantin, sayang, aku yang salah. Enggak, aku aja yang salah sayang. I love you, aduh I love you more. Haleluya. Di mana engkau, kata Tuhan, aku ingat. Aku kalau baca ini sedih. Tuhan bilang kepada umatnya Israel, aku ingat bagaimana dulu kau mengasihi aku dengan cinta yang luar biasa, yang tetap mengikuti aku di negeri yang tiada tetaburannya, yang sekalipun makan gak makan cuma pakai nasi dengan garam. Kalau masih jadi pengantin, enak ya sayang, yang penting sama kamu makannya. Sekarang walaupun makan di restoran bintang 5, di hotel bintang 5, makan enak. Gimana caranya ini makanan bisa enak kalau gak ada kamu? Kalau ada kamu jadi gak enak saya makan. Lihat, cintanya berubah. Maka itu di Wahyu 2 dikatakan kepada jemaat Efesus, aku puji engkau melayani aku dengan luar biasa, tapi aku menegur engkau karena kau telah kehilangan kasih-Mu yang mula-mula. Hari ini jangan kehilangan kasih mula-mula. Dari awal yang Tuhan inginkan, cintai Dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanmu. Lihat tadi Yeremia 2 ayat 2. Tuhan bilang, aku ingat bagaimana kau mengasihi. Jadi Tuhan tuh menginginkan kita mencintai Dia dengan hebat. Kenapa kita mencintai Dia dengan hebat? Karena Dia sudah terlebih dahulu mencintai kita dengan hebat. Sebenarnya yang kita lakukan hari ini itu cuma membalas apa yang sudah Dia berikan sama kita.
Dia sudah mati saudara, buat saudara dan saya kurang hebat apa? Maka hari ini gak sulit untuk mencintai Tuhan dengan hebat. Karena dia sudah melakukan semua yang terbaik buat saudara dan saya. Aku ingat kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, yaitu lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang kelam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Harusnya tuh begitu. Jangan kalau baru ngelewatin lembah kelam, aduh enggak deh Tuhan. Buat saya apapun saya akan lewati. Yang penting saya bersama-sama dengan Tuhan. Gak ada tempat yang paling gelap, gak ada. Asal saya bersama Tuhan, segala sesuatunya jadi luar biasa. Hari ini bukan di mana kamu berada, tapi dengan siapa kamu berjalan. Selama kau mencintai Tuhan, percayalah segala sesuatunya akan sangat luar biasa. Gak usah takut kehilangan apa-apa. Cintai saja Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanmu. Relakan apapun yang harus Tuhan lakukan. Maka kamu akan bahagia. Lanjutannya dikatakan begini, ketika itu Israel kudus bagi Tuhan. Sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya, semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Jadi ketika kita jadi kekasih Tuhan, orang yang menjamah kita atau berurusan dengan kita, itu berurusan dengan Tuhan. Karena kita adalah kekasihnya Dia. Tetapi sekarang apa yang terjadi dengan Israel? Kalau kamu baca lanjutannya, Israel dirampas, Israel dihancurkan. Dan tangan Tuhan tidak lagi bersama Israel. Karena apa? Kehilangan cinta mula-mula kepada Tuhan. Jangan kehilangan kasihmu kepada Tuhan. Hari ini cintai Dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanmu. Bukan karena doaku dijawab Tuhan. Bukan karena suamiku sudah berubah. Bukan karena keadaan menjadi lebih baik. Karena memang dia pantas dicintai. Dia pantas dicintai dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Karena Dia segala-galanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan tanggung-tanggung saudara. Amin. Jadi yang pertama, tetap kasihi Tuhan dengan kasih yang gak bisa binasa. Saudara terkasih, Roma 8 ayat 35 sampai 39. Orang yang mengasihi Tuhan itu gak tergantung keadaan. Apapun itu dia akan tetap mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah kita yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Gak ada, bilang kanan kirimu, gak ada yang bisa ngerubah cinta kita. Ketelanjangan? Jangan cinta murahan dong, cinta kita mahal sama Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Saya pernah juga tulis lagu ini. Siapakah yang dapat pisahkan aku dari kasih-Mu yang ajaib? Siapakah yang dapat menggugat orang-orang pilihan-Mu? Siapakah yang dapat pisahkan aku dari kasih-Mu yang ajaib? Nanti kalau mau lihat lanjutannya, lihat di YouTube saudara. Saudara, saya tulis lagu ini pulang dari melayani di WBI Jakarta Selatan. Lalu saya nyetir mobil sedan hari itu. Larinya kalau saudara suka bareng saya nggak pernah pelan, kenceng terus. Karena ada banyak hal yang harus saya lakukan, tapi kencengnya harus berhikmat saudara. Lalu di tengah jalan tol itu, jeder, saya lihat truk di sebelah. Ini truk, masa gak sadar kalau bannya meledak? Saya bilang begitu saudara. Saya terus sampai di pintu tol arah ke Cawang, itu kan ada pintu tol lagi. Di situ baru saya buka jendela dan ada mobil bilang, "Ibu, itu bannya udah tinggal velgnya doang saudara, ban belakang." Di sepanjang perjalanan saya terus lagi
Bicara tentang Roma 8 ini. Siapakah yang dapat menggugat orang-orang pilihanmu? Siapakah yang dapat pisahkan aku dari kasih-Mu yang ajaib? Terus saya nyanyi. Jadilah lagu itu saudara dalam keadaan ban pecah di jalan tol. Dan aku tidak kekurangan apapun yang baik dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau kasih tahu gak ada yang bisa pisahkan kita dari Tuhan. Gak ada yang membuat kita tidak bisa mencintai Tuhan. Apapun itu, ketelanjangan, kemiskinan, kita lebih dari orang-orang yang menang. Apa sih maksudnya kita lebih dari orang-orang yang menang? Ya tadi itu, karena baik ketelanjangan, kuasa, kemiskinan, penyakit, kematian, kehidupan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Maka itu kita jadi orang yang lebih dari pemenang. Gitu saudara. Jadi kita jadi lebih pemenang bukan berarti kita lagi mau lomba lari, pokoknya saya udah lebih dari pemenang, hari ini pasti menang. Bukan, kita jadi menang karena gak ada yang bisa memisahkan kita lagi dari kasih Tuhan. Karena dalam segala sesuatu kita terus menang, kita akan terus menang karena kita telah mengatasi segala sesuatu itu. Aminnya kurang kencang. Haleluya. Siapa di sini orang-orang yang menang? Karena kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak dapat binasa. Amin. Jadi hari ini yang pertama, kasihi Tuhan dengan kasih yang gak bisa binasa. Jangan tergantung keadaan. Jangan menyerah. Teruslah mengasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan gak pernah lupa dengan orang-orang yang mengasihi Dia. Mazmur 18 katakan begini. Mazmur 18 ayat 21. Coba kita buka sebentar. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Jadi waktu kamu mengasihi Tuhan dengan luar biasa, maka Dia juga akan memberikan yang terbaik buat kamu. Dia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan, ketetapannya tidak kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Ternyata Tuhan bisa belat-belit sama orang-orang yang suka. Saudara tahu gimana belat-belit? Baru udah tinggal pencairan meleset. Nah, tinggal sedikit lagi. Set, kata Tuhan. Lu ini firman Tuhan gak? Tuhan bisa berlaku belat-belit, ingatkan kanan kiri kita. Tuhan bisa belat-belit dengan orang yang suka belat-belit juga. Maka itu apa yang kau berikan hari ini sama Tuhan. Kau berikan cinta yang luar biasa. Kau akan alami hidup yang luar biasa. Kasih karunia, Efesus 6 ayat 24, menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita dengan kasih yang tidak bisa binasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir, loving the King. Saudara perhatikan tadi di Ulangan 6, kita kembali ke Ulangan 6. Wow. Kasih Tuhan. Aku kadang pikir, kok aku gak ada capek-capeknya gitu loh Pak Har. Tapi saya sadar itu semua karena kita mencintai Tuhan. Waktu kita mencintai Tuhan, bergelora terus loh saudara. Coba deh istri yang selalu mencintai suaminya, ada capeknya gak? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Dari sini sana sini. Orang yang terus mencintai itu bergelora terus. Bergelora terus, amin. Saya pastikan hari ini, bulan ini akan berakhir. Kau sudah mengerti bagaimana mencintai Tuhan dengan kasih yang terus menyala-nyala. Mengasihi Tuhan, saya mencatat yang kedua adalah melakukan seluruh perintah Tuhan. Jadi mengasihi itu bukan feeling seperti lagu feeling, nothing more than feeling. Ya benar, gak ada lebihnya dari sekedar hanya perasaan. Cinta bukan perasaan, cinta adalah satu tindakan nyata yang bisa diukur. Orang yang mengasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 15, sebelum kita ke Ulangan 6, Yohanes 14 ayat 15 katakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan di Ulangan 6 juga dikatakan seperti itu saudara. Kalau saudara baca lanjutannya,
Dimulai Ulangan 6 ayat 23, 24. Tuhan itu Allah kita. Nanti saudara baca lebih lagi di rumah. Ulangan 6 ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan dan takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Dia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Berapa banyak kita yang mengasihi Tuhan? Mau melakukan segenap perintah Tuhan. Itu aja saudara, bisa diukur. Apa aja perintah Tuhan? Kasihilah musuhmu. Kalau ada yang minta bajumu, kasih juga jubahmu. Jangan menolak orang yang meminta kepadamu. Kalau ada orang meminjam, kasih. Dan jangan minta Sudahkah kita lakukan hari ini? Haleluya. Buat saya gampang, orang yang mencintai Tuhan, orang yang mau melakukan seluruh perintah Tuhan. Ada banyak orang bisa bilang cinta sama Tuhan, tapi tidak mau melakukan perintah Tuhan. Cinta bukan hanya di mulut, tetapi dilakukan. Cinta itu bisa diukur dengan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Orang yang mencintai Tuhan mestinya melakukan, mengikuti seluruh ketetapan Tuhan. Mazmur 37 ayat 28, sebab Tuhan mencintai hukum. Bilang kanan kirimu, Tuhan mencintai hukum. Artinya Tuhan suka orang-orang yang melakukan hukum. Hukum Tuhan tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa di pikiran kita dimodifikasi. Contoh, saya pernah minta sama anak kita, tolong belikan bubur di Jalan Pemuda. Yang dibeli bubur juga di Jalan Merdeka. Mirip-mirip pemuda dan merdeka. Artinya pemuda yang merdeka. Saudara terkasih, kira-kira saudara kalau seperti itu sama-sama bubur, enak gak makannya? Ngerti ya? Tadi dikatakan ayat 25, kita akan menjadi benar jika kita melakukan segenap perintah sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Melakukan perintah Tuhan benar-benar sesuai, tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tidak ditambah, dikurangi, atau dimodifikasi di kepala kita. Jangan bilang aku sudah lakukan perintah Tuhan tapi tidak tepat sasaran. Seperti bubur tadi, bubur pemuda, bubur merdeka, sama-sama bubur tapi gak suka. Saudara mencintai Tuhan itu mau lakukan apapun yang Tuhan mau. Pasti saudara suka dengar suara Tuhan, betul gak? Pulang dari gereja, hey lihat itu, tolong bantu orang itu. Bisa gak dengar begitu? Bisa. Terus apa yang kita lakukan? Dimodifikasi. Jangankan Alkitab yang sudah dengar suara Tuhan langsung aja, kalau kedengarannya enak kita lakukan. Yang kurang enak, ini bukan Tuhan. Tapi kita bilang kita mencintai Tuhan. Cinta itu sama dengan nurut. Bilang kanan kirimu, cinta sama dengan nurut. Nurut. Yohanes 14 ayat 15 jelas tadi, kalau kamu mengasihi aku, kamu nurut sama aku, kata Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang nurut. Apapun yang Tuhan minta lakukan. Sekalipun tidak masuk akal. Saya selalu belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tahun lalu gereja kita ada 2 ruko dan sudah mulai tidak muat lagi ibadah. Tahun lalu Tuhan bilang begini, ambil ruko sebelah Virgi. Covid, dangadong hepeng kata orang Batak. Nggak ada uang, tapi buat saya kalau Tuhan perintahkan adalah ya dan amin, harus dikerjakan. Walaupun ini tidak pernah sampai di pikiran kita. Mungkin hati kita berat melakukan karena ini berat sekali. Saya bilang siap Tuhan. Saya langsung perintahkan teman-teman pembangunan, ayo jalan kiri langsung kita pelur dulu. Hah, emang langsung mau kita beli Bugam? Beli, itu sudah. Wih, dari mana uangnya Bugam? Tuhan akan sediakan, haleluya. Ada banyak kita nih cinta tapi gak mau lakukan. Suami bilang, I love you sayang. Holong rohaku tuh kata orang Batak. Cinta kali aku sama kau, bulanku. Orang Batak itu hebat, gak laku bunga. Selalu dalam lagu cintanya orang Batak, bulan yang mau diambil. Bulan terus, baca tuh semua lagu orang Batak. Out Surabaya manian, dung aku bulani. Wih bulan, gak laku lagi bunga-bunga. Bulan, tapi masalahnya gak pernah nyampe tuh bulannya. Karena selalu andai kata aja, seandainya. Sama seperti lagu yang bilang begini, saya gak tahu mungkin saudara suka lagu ini. Sayang,
andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari. Andaikan, tapi gak bisa dilihat kan? Betapa ku sangat mencintaimu. Cuma sampai diandaikan kamu bisa lihat. Padahal cinta itu bukan perasaan. Cinta adalah tindakan nyata. Melakukan apa yang diperintahkan. Cinta kali aku sayang. Tapi giliran istrinya bilang, "Pa, antar dong ke pasar. Naik Gojek lah kau sayangnya. Kan ada kan uangmu kan? Ada kan Gojek?" Cinta itu sama dengan melakukan apa yang diminta. Buat saya, raja itu adalah segala-galanya. Jangankan diperintahkan, permintaan dia menjadi kewajiban dan undang-undang buat saya. Haleluya. Your wish is my command. Maka saya akan kerjakan dengan sukacita karena permintaanmu adalah perintah bagiku. Apalagi sudah diperintahkan ya dilakukan. Akhirnya singkat cerita tahun lalu, ambil. Pokoknya saya percaya janji yang manis kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Pak Hartono bugem Virgini walaupun tinggi cuma 150 cm. Berat 48 kg. Saya terlalu percaya sama Tuhan. Saya yakin saya punya Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah gak yakin sama Tuhan. Memang itu berbanding lurus. Orang yang bisa sangat mempercayai Tuhan pasti karena sangat mencintai Tuhan. Orang yang gagal mencintai Tuhan dengan benar akan sulit untuk percaya sama Tuhan. Saya bilang beli. Saudara dahsyat. Yang tadinya dipikir mau dicicil-cicil ke bank. Gak ada cicilan ke bank. Kata Tuhan, aku ini kaya. Haleluya. Yang penting lakukan bagianmu. Tuhan akan lakukan bagian yang tidak bisa dilakukan manusia. Apa yang Tuhan perintahkan kerjakan saja. Tuhan yang jamin firman-Nya. Istri tunduk sama suami. Kerjakan saja. Tuhan yang akan jamin firman-Nya. Jangan pernah bilang, tapi suamiku gak pernah berubah. Tuhan yang akan jamin firman-Nya. Apapun yang hari ini, hai anak-anak hormati orang tuamu, tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada otoritas. Lakukan saja, Tuhan yang jamin firman-Nya. Menurut saya firman Tuhan tuh gak pernah gagal. Kalau Tuhan suruh karena Tuhan tahu, Tuhan yang jamin. Dan akhirnya saudara, hari ini kita bisa ada di gereja kita di Depok. Dan semuanya lunas dibayar cash and carry. Tepuk tangan buat. Ya banyak kalau mau disaksikan. Intinya bilang kanan kirimu, lakukan saja yang Tuhan suruh. Gak usah banyak cengkunekmu, amin. Tak usah banyak cincong. Banyak orang tuh bilang cinta sama Tuhan tapi kalau sudah disuruh. Apalagi kalau sudah urusan hepeng, itu ibu langsung tahu. Kalau lagi di gereja kan kita haleluya. Tapi kalau sudah dibilang perhepengan, yang mana ya? Nggak aneh karena dari dulu sudah begitu. Tuhan Yesus kalau di gereja, di bait Allah, duduknya di mana sayang? Di dekat peti persembahan. Dikatakan dalam Injil, Tuhan Yesus memperhatikan cara orang memberi. Cara orang, bukan berapa yang diberi. Cara orang yang mencintai Tuhan memberi dengan luar biasa. Datanglah janda yang hanya memberikan 2 peser tapi gak bisa dibilang hanya. Karena itu adalah seluruh hidupnya. Dan Tuhan bilang, lihat janda ini. Dia memberi seluruhnya. Saya percaya bukan orang kaya yang bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Tetapi orang yang mencintai Tuhan. Buktinya di Lukas 18 ada seorang anak muda kaya, ingat saudara. Aku sudah melakukan semua perintahmu ketika Tuhan Yesus bilang, jual hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Apa yang dilakukan oleh dia? Maka sedihlah dia, sebab dia sangat kaya. Tadi kan udah, weh haleluya, tapi untuk urusan uang, ini milik saya bukan milik Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan semuanya adalah milik Tuhan. Bukan cuma 10% milik Tuhan saudara, semuanya milik Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, semua. Segalanya yang ku miliki, semuanya ada darimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Belajar untuk ikuti apa yang Tuhan mau. Apapun yang diminta sama sang raja, berikan. Jangan kayak orang susah, kasih aja. Bilang kanan kirimu, kasih Jo, kasih aja. Apa yang raja minta, kasih aja. Dia minta seluruh hidupmu, kasih sama dia. Apa yang diberikan kepada Tuhan itu diberkati oleh Tuhan. Maka itu Tuhan bilang orang yang mempertahankan nyawanya, kehilangan nyawanya.
Tapi orang yang memberikannya buat Tuhan akan menerimanya kembali. Prinsip kerajaan sorga, semakin kau tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, segala sesuatu diambil daripadamu. Tapi semakin engkau rela melakukan semua yang Dia minta, semuanya ditambah-tambahkan kepadamu. Haleluya. Jadi hari ini, apakah kau mengasihi Tuhan? Engkau pasti mau melakukan seluruh perintah Tuhan. Dan yang terakhir, kita buka Yohanes 21. Ini bonus karena sebenarnya tidak ada dalam poin tadi. Tadi hanya 2 poin tapi saya tambahkan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita buka Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, sebelum Yesus naik ke sorga ini saudara. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Setiap kali Tuhan tanya apakah kau mengasihi aku, selalu jawabannya 2. Yang pertama, lakukan perintahku. Yang kedua, gembalakan domba-dombaku. Hanya itu yang akan kamu temukan di dalam Alkitab. Jadi kalau kau mengasihi Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Dengan tepat, tidak pakai modifikasi, tidak dikurangi, tidak ditambahi, tepat. Dan yang kedua, gembalakan domba-dombaku. Artinya kau harus mau melayani jiwa-jiwa. Amin. Berapa banyak yang mengasihi Tuhan hari ini? Kanan kirimu bilang gembalakan domba-domba. Layani jiwa-jiwa. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Saudara jangan hidup buat diri sendiri. Haram hukumnya hidup buat diri sendiri. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tahun ini 20 tahun saya melayani Tuhan karena kasih karunia. Setiap hari kalau saudara mengikuti keseharian, saya kunjungan ke sana, kunjungan ke sini. Anak-anak di rumah tetap kita juga urus dan rawat. Ibu gembala, banyak pekerjaan, tidak ada alasan, tetap harus menggembalakan domba-domba Tuhan. Jangan saudara bilang bahasa yang sangat rohani. Ibu, saya juga sudah menggembalakan domba-domba di rumah. Ada 3 anak dan 1 istri. Belum termasuk pegawai-pegawai yang Tuhan perintahkan. Pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Haleluya. Jangan hidup buat diri sendiri. Kau harus hidup untuk membawa jiwa-jiwa. Yohanes 4 ayat 34, apa kata Tuhan Yesus? Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Itu aja, lakukan kehendak Tuhan, selesaikan pekerjaan Bapa. Hari ini belum ada yang terlambat, berapapun usia kita. Ayo, layani Tuhan. Perhatikan jiwa-jiwa, bawa mereka kepada Tuhan. Terlalu banyak orang di luar sana yang sedang membutuhkan Tuhan. Kita setiap bulan ada membaptis banyak sekali orang dari seberang. Ada banyak orang yang sedang mencari Tuhan, membutuhkan Tuhan. Kamu pikir nanti, aduh gimana cara ngomongnya? Ternyata memang itu Roh Kudus yang bekerja. Kamu baru ngomong sedikit, dia langsung bilang, aku mau terima Tuhan Yesus. Saudara pergi kata Tuhan, bilang kanan kirimu, pergi. Pergi bilang sayang, biar sadar. Jangan nyaman di sini, jangan cuma nyaman di rumah. Pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu adalah amanat agung, tapi orang Kristen sudah terlalu nyaman hidup hari ini. Berapa banyak yang mengasihi Tuhan? Layani Tuhan. Selamat mencintai Tuhan dengan luar biasa. Dengan cinta yang tidak bisa binasa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Ada satu lagu Shema Israel. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Thank you Jesus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai
ada yang lain selain Allah kita. Cuma ada satu-satunya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allah Israel. Allah yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Oleh karena itu engkau dan aku harus mencintai Dia. Tidak ada yang lain selain engkau Tuhan. And we love you with all our heart, our soul and our strength. Maka itu kami akan melakukan seluruh perintah-Mu Tuhan. Karena itu kami akan terus melayani jiwa-jiwa Tuhan. Karena apa yang menjadi perintah dan kerinduan-Mu adalah keharusan bagi kami. Thank you Jesus. Aku berdoa siang hari ini tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Semua firman-Mu termaterai dalam hati kami dan kami kerjakan. Dan aku hari ini mau berdoa, kalau ada di antara engkau yang merasakan hari ini aku sudah kurang-kurang cinta sama Tuhan, angkat tanganmu tinggi ke atas kepala, gak usah malu. Angkat tinggi ke atas kepala, taruh tangan kirimu di dada, dan bilang sama Tuhan hari ini, I love you Jesus. Aku mau pulih Tuhan, aku mau mencintaimu lebih dari segala-galanya. Angkat tanganmu dan katakan kepada Dia hari ini, Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, yes. Korabayash, kata Korabayash, Shema Israel, Israel, Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Shikarabayash, Shikarabayash, Shikarabayash. Aku berdoa Tuhan, umat-Mu mencintai Engkau dengan pantas, dengan luar biasa. Kasih mula-mula itu boleh ada kembali pada setiap hati umat-Mu di tempat ini. Kasih yang menyala-nyala untuk Tuhan. Kasih yang menyala-nyala untuk Raja, yang akan rela mengerjakan apapun, melakukan apapun, yang penting Raja dimuliakan. Yang rela kehilangan sekalipun, yang penting Raja dimuliakan. Rela menyerahkan apapun dari hidup kami, yang penting nama-Mu dimuliakan. Yang rela untuk menuai jiwa, berapapun harga yang harus kami bayar harga, hari ini kami rela untuk mengerjakannya. Pergi, beritakan Injil. Yang penting Tuhan selalu disenangkan. Ini setiap kami Tuhan, aku berdoa setiap kami mengalami Tuhan. Amin. Haleluya. Semakin cinta sama Tuhan dan menyala-nyala cinta di hati kami. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Haleluya. Terima kasih Bu Virgi atas firman-Nya, kami sangat diberkati. Bapak Ibu diberkati, amin. Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun di rumah, kita persiapkan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Setelah itu dia berkata, inilah cawan perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Segala pujian bagimu. Terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Buat Tuhan. kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan, maka kami akan mengasihi Engkau Tuhan. Dengan seluruh hati kami, jiwa, kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami hari ini Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini Tuhan kami mencintai Engkau masih dengan memandang keadaan yang ada Tuhan. Ampuni kami. Hari ini kami diberkati luar biasa. Kami diingatkan oleh firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau baik. Mari Bapak Ibu, sebelum kita pulang, kita persiapkan hati kita, angkat tangan kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita telah dengar firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh kembali ke tempat di mana Tuhan tetapkan, Tuhan percayakan. Jadilah terang, jadilah berkat, jadilah kasih untuk setiap orang, untuk sekitar orang, untuk setiap orang di sekitar Anda. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kita lakukan. Biarlah berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan menjemput kita. Mari yang kita terima berkat, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.